Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, hadirin jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di rumah Allah dalam rangka menjalankan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah yang insyaallah akan dilanjutkan dengan salat isya secara berjamaah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Ilmu yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yaitu kita sampai pembahasan tentang adab-adab penuntut ilmu. Adab-adab penuntut ilmu. Kami sudah menyebutkan 6. Ya, sudah kami sebutkan 6. Sekarang yang ke-7 yaitu hikmah. Hikmah. Jadi penuntut ilmu itu harus memiliki sifat hikmah. Hikmah itu artinya bijaksana. Bijaksana. Ya. Hikmah itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sebagai contoh, ya, di zaman Rasulullah SAW ada Arab Badui, ya, Arab Badui yang tinggal di pedalaman itu masuk ke masjid Nabi dan kencing, Pak, kencing di sudut bagian belakang masjid. Kan masjid Nabi itu Pak belum ada lantainya, masih pasir atau tanah. Iya, bayangkan ini masjid dikotori Pak dengan dikencingi, maka sahabat pun marah. Marah. Ya. Adapun Nabi, yang kita lihat bagaimana Nabi memiliki sifat hikmah. Sifat hikmah, bijaksana. Ya, apa kata Nabi? Biarkan saja kencing.
Padahal sahabat ini sudah teriak-teriak ini. Sahabat. Kata Nabi, da'uhu, biarkan dia kencing. Kenapa jamaah sekalian? Karena Nabi tahu ini Arab Badui yang tidak ada ilmunya. Seandainya dia orang yang memiliki ilmu, tidak mungkin dia kencing dalam masjid. Ya, tidak mungkin dia kencing dalam masjid seandainya dia tahu ilmunya. Ya, kemudian setelah kencing itu Arab Badui, maka kata Nabi, ambil satu ember air, siram itu kencingnya, siram kencingnya itu. Kemudian Arab Badui pun dipanggil sama Nabi, dipanggil sama Nabi. Apa kata Nabi? Ya coba lihat ya bagaimana perkataan Nabi ya, betul-betul bijak sekali Rasulullah SAW. Iya, beliau mengatakan ini masjid ya tidak ya sepantasnya dikotori oleh air kencing dan kotoran-kotoran manusia. Akan tetapi masjid ini adalah tempat untuk berzikir kepada Allah, untuk sholat dan membaca Al-Quran. Iya. Jadi di sini Nabi mengucapkan kata-kata yang bijak. Beliau tidak marah-marah, tidak menyampaikan kamu itu bodoh, mana otakmu, mana akalmu, tidak ada. Nabi mengatakan ini masjid tidak sepantasnya dikotori oleh air kencing dan seterusnya. Tetapi di masjid dipakai untuk berzikir, orang berzikir, baca Quran, sholat. Ya, jamaah sekalian. Lihat ya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena mendengarkan sikap Nabi yang bijak, ya, jamaah sekalian. Akhirnya Arab Badui ini pun dia berdoa. Dia berdoa. Apa doanya? Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ini terdapat dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan janganlah engkau rahmati seorang pun selain kami berdua. Ya. Bayangkan ya, ini Arab Badui tidak mau mendoakan rahmat kepada para sahabat. Dia hanya mendoakan rahmat untuk dirinya dan Nabi saja. Kenapa? Karena caranya Nabi yang bagus, yang bijak. Cara Nabi yang bijak. Iya. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitupun juga kita sebagai seorang penuntut ilmu, ya. Maka kita pun juga demikian. Ya, ketika ada orang yang bodoh melakukan satu kesalahan, ya, maka kita jangan marah-marah, apalagi melakukan perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan yang menghinakan dan seterusnya. Ya, akan tetapi kita menyampaikan, tetap ada teguran, tapi tegurannya itu yang menyenangkan hatinya. Ya, yang menyenangkan hatinya. Akhirnya orang yang ditegur ini, orang yang tidak ada ilmunya pun enak, dia bisa menerima. Ya, dia bisa menerima. Ya, kemudian kisah yang lain, ya,
yaitu kisah tentang Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami. Ya, sahabat Nabi juga, yang mana ketika itu dia berbicara di dalam sholat. Berbicara di dalam sholat. Dia tidak tahu hukumnya, bahwasanya tidak diperbolehkan berbicara dalam sholat meskipun ada hajat. Tapi dia tidak tahu bahwasanya ada ayat yang turun untuk apa namanya? Untuk tidak berbicara dalam sholat. Iya. Jadi ketika dia berbicara dalam sholat, maka sahabat pun ya memberikan isyarat kepada Muawiyah ini untuk diam, untuk diam. Ya. Akhirnya pas selesai sholat, ya, maka Nabi pun mengatakan, memanggil, siapa tadi itu yang berbicara pada saat sholat? Dipanggil oleh Nabi. Ya, kemudian kata Nabi, inna hadis sholata la yaslu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa at-tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Ya. Sesungguhnya sholat ini tidak sepantasnya ada perkataan manusia. Tidak boleh kita berkata-kata yang bukan dari bacaan-bacaan sholat. Akan tetapi sholat itu adalah berisi tasbih, ucapan subhanallah, takbir, ucapan Allahu Akbar, dan membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran. Ini lihat ya, bagaimana Nabi, dan Nabi tahu ini adalah orang yang tidak tahu hukumnya. Ya, seandainya dia tahu hukumnya, maka dia tidak melakukan demikian. Maka Nabi pun ya memberikan nasihat dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Kemudian apa kata sahabat ini? Dia bilang, coba ya, apa kata sahabat ini? Ma ra'aitu mu'alliman ba'dahu ahsan ta'liman minhu. Wallahi ma qahharani wala darabani wala syatamani. Ya, apa kata sahabat ini? Saya tidak pernah melihat ya seorang guru yang lebih bagus pengajarannya daripada Nabi. Bayangkan, saya belum pernah lihat ada guru yang lebih bagus pengajarannya daripada Rasulullah SAW. Ya. Jadi Nabi, ya, beliau adalah guru dan beliau apa namanya mengajarkan dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang baik. Ya, demi Allah, kata Muawiyah ini, ma qahharani, Nabi tidak apa namanya, tidak menjelekkan saya, Nabi tidak memukul saya, Nabi tidak mencela saya. Ya. Lihat ini, Pak. Ya, Nabi tidak ya mengeluarkan kata-kata jelek, kata-kata kotor. Ya, justru yang keluar adalah kata-kata yang jamaah sekalian yang enak di hati daripada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jelas Pak ya. Jadi yang ketujuh itu adalah hikmah. Ya, seorang penuntut ilmu itu harus hikmah. Ya, hikmah itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya kita bisa bersikap yang tepat siapa yang kita hadapi ini. Kemudian yang kedelapan, hendaklah seorang penuntut ilmu itu harus bersabar. Harus bersabar di dalam menuntut ilmu. Ya, jadi kita ini mempelajari agama ini Pak, ya tidak 1 hari 2 hari. Tapi kita mempelajari agama ini sampai kita meninggal dunia, baru kita berhenti belajar agama.
Iya. Jadi belajar agama ini Pak dari istilah pensiun. Beda kalau kita kerja ada pensiunnya kan, umur 60, 55 pensiun. Tapi belajar agama, mempelajari agama itu dari pensiunnya Pak. Sampai kita meninggal dunia baru berhenti belajar agama. Jamaah sekalian. Dan harus bersabar. Kenapa? Bersabar. Ya karena kita harus luangkan waktu kan. Seperti sekarang ini, kita harus luangkan waktu. Ya setengah jam, 1 jam. Ya, kita harus meluangkan waktu, kita duduk, barangkali kita ingin misalnya mau santai-santai, mau istirahat misalnya. Tapi karena ada ilmu yang kita mau pelajari, maka kita harus bersabar. Iya, ini jamaah sekalian yang harus. Tapi sekali lagi, hadirin, ya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pahala yang begitu besar kepada kita yang mau belajar, jamaah sekalian. Kalau tidak ada kesabaran Pak, bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu? Dengan alasan sibuk, banyak pekerjaan, capek dan seterusnya, jamaah sekalian. Bagaimana kita bisa mengangkat kebodohan dari diri kita kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak bersabar? Dalam perkara dunia saja Pak kita bersabar ya. Bayangkan kita bekerja dari pagi sampai sore. Ya, kenapa kita bersungguh-sungguh mencari dunia? Ya karena kita butuh dunia kan? Butuh uang, butuh makan, butuh namanya pakaian. Ya, untuk kehidupan kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Ya, maka begitu juga dengan ilmu agama ini Pak, harus belajar. Harus kita bersabar. Jamaah sekalian, ya harus kita belajar bersabar ya di dalam mempelajari ilmu agama. Yang ke-9, ya ada penuntut ilmu adalah kita harus menghormati para ulama. Ini para ulama itu harus kita hormati Pak, ya harus kita hormati. Karena apa? Karena para ulama ini adalah pewaris para nabi Pak. Iya. Para ulama itu pewaris para nabi. Iya. Dan karena para ulama adalah pewaris para nabi, maka ilmu itu ada pada para ulama. Ya. Meskipun barangkali namanya ulama ya namanya manusia pasti ada kesalahan-kesalahan ya. Karena para ulama tidak maksum, tidak lepas daripada kesalahan. Siapapun dia. Ya. Ada kesalahan-kesalahannya, tetapi kesalahannya itu tertutupi dengan ilmu yang mereka sudah sampaikan kepada kita. Makanya jangan kita merendahkan para ulama. Jamaah sekalian. Apa kata pepatah Arab? Laulal ulama la jahilan nas. Kalau bukan karena para ulama, manusia itu menjadi bodoh. Kita tidak tahu apa-apa Pak masalah agama kalau bukan para ulama. Kan ini kitab ini kan kitabnya para ulama yang kita pelajari ini Pak. Jamaah sekalian, kitabnya para ulama yang kita pelajari ini. Ya, jadi jamaah sekalian, sekali lagi kita harus ya menghormati para ulama. Ya, jangan kita katakan wah ini ulama ini salah dia ini. Ya, jadi sekali lagi ulama jika salah dalam berfatwa maka dia mendapatkan satu pahala Pak, meskipun salah. Kalau dia benar dia mendapatkan 2 pahala. Kenapa? Karena dia ulama itu memiliki kemampuan untuk memberikan fatwa, untuk mengeluarkan kesimpulan hukum dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, sebagaimana kata Nabi, "Ijtihadal hakim fa asaba falahu ajran, wa idza akhta'a falahu ajrun wahid." Apabila seorang hakim, dia seorang ulama, ya, dia
benar dalam memutuskan satu perkara, ya, maksudnya hakim ini Pak, yaitu ulama ya, bukan hakim-hakim yang yang disogok ya, bukan, tapi hakim yang betul-betul memutuskan perkara dengan sebenar-benarnya. Ya, tapi namanya manusia ya, boleh jadi ada namanya kekhilafan, kesalahan dan seterusnya. Tetapi kata Nabi, jika dia salah, dia mendapatkan satu pahala. Jadi tidak ada dosanya, dia tidak berdosa. Ya maaf sekalian. Ya, jadi itu Pak, ya. Ya sekali lagi, ya kita harus menghormati para ulama dan kita harus berbaik sangka kepada para ulama kita. Ya maaf sekalian, kita harus berbaik sangka kepada ulama-ulama kita. Kemudian yang berikutnya, yang ke-10, penuntut ilmu itu harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya, kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya kita harus menjadikan landasan agama ini Al-Quran Sunnah Pak. Jadi agama ini tidak bisa ditetapkan berdasarkan hasil mimpi-mimpi, ya, hasil pikiran-pikiran manusia, jamaah sekalian, ya. Tetapi bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah agama Pak. Ya. Oleh karena itu kita tidak bisa, jamaah sekalian, berlepas diri daripada Al-Quran dan Sunnah. Makanya kata Nabi dalam hadisnya, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada kitabullah wa sunnah. Saya tinggalkan kepada kalian dua pusaka. Jika kalian berpegang teguh kepada dua pusaka itu, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Yaitu Al-Quran dan Sunnahku, kata Nabi. Iya. Jadi Al-Quran ini Pak harus kita pelajari. Maksudnya pelajari ini Pak bukan cuma sekedar kita belajar membaca, tetapi kita juga harus mengetahui kandungan-kandungan isi Al-Quran itu. Harus memang kita pelajari Al-Quran itu. Itulah di sini jamaah sekalian, pentingnya para ulama yang menjelaskan Al-Quran dan Sunnah. Jamaah sekalian, di sini pentingnya para ulama yang menjelaskan Al-Quran dan Sunnah kepada kita. Iya. Makanya Pak, kalau kita belajar agama, maka yang menjadi landasannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Ada tidak dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah? Jadi agama ini tidak bisa dibuat-buat oleh keinginan-keinginan manusia. Iya. Harus landasannya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi Al-Quran ini Pak, apa haknya Al-Quran? Kita baca. Kita baca Al-Quran. Yang kedua adalah kita pelajari isinya, kandungannya. Kita hayati. Jamaah sekalian. Itulah Al-Quran. Iya. Yang kemudian juga jamaah sekalian, ya. Jadi sekali lagi Pak, bahwasanya kalau kita ingin mendapatkan keselamatan di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat, maka kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian. Artinya kita harus menjadikan landasan agama ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ini jamaah sekalian. Jelas ya? Di sini disebutkan Pak, ya, bahwasanya Allah memberikan janji kepada kita 4. Ya, bagi siapa yang mengikuti Al-Quran. Ya, yang pertama kata Allah, siapa yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia hidupnya akan mendapatkan ketenangan. Iya, dia tidak akan diliputi oleh rasa ketakutan.
rasa kecemasan. Kenapa hari ini orang cemas, ketakutan tentang masa depannya, kesedihan? Itu karena mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Jamaah sekalian, tidak menjadikan sunnah Rasulullah SAW sebagai pedoman hidupnya. Yang ketiga, keutamaan kita mengikuti Al-Quran, jamaah sekalian, adalah yaitu Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan hidayah kepada kita, petunjuk, Pak. Petunjuk di dunia ini dengan adanya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kan sekarang kan kita ini kan Pak menuju kepada kepada kehidupan akhirat kan Pak. Sekarang kita ini berjalan sekarang. Pertama dari rahim ibu kita, kemudian di dunia, kemudian di alam kubur, kemudian ke akhirat nanti. Supaya kita selamat sampai di akhirat, maka harus kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Begitu juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jelas Pak ya. Yang ke-11 saya tidak sebutkan secara panjang, saya sebutkan ringkas-ringkas saja. Yang ke-11 ada penuntut ilmu adalah kita harus tidak terburu-buru di dalam menerima informasi. Apalagi sekarang ini Pak, zamannya media sosial. Jangan kita langsung terima informasi, langsung share. Boleh jadi yang kita share itu misalnya adalah perkara-perkara yang batil. Iya. Perkara-perkara yang batil. Atau yang kita share itu adalah hadis-hadis yang palsu misalnya. Atau pikiran-pikiran orang yang menyimpang dari jalan yang lurus. Kita harus cek dulu ini benar tidak ini? Ini postingan ini. Kan hari ini orang kan share. Jamaah sekalian. Ya. Jadi harus kita namanya check and recheck. Kita harus betul-betul memeriksa itu berita-berita Pak. Jangan sampai kita menyebarkan berita hoax, berita fitnah. Jamaah sekalian, jangan sampai hadis palsu yang kita jamaah sekalian yang kita sebarkan. Karena apa tadi? Itu karena tidak kita cek terlebih dahulu. Yang berikutnya adalah seorang penuntut ilmu itu dia harus istiqomah. Harus istiqomah jamaah sekalian. Ya. Jangan kita mundur. Ya, jangan kita patah semangat di dalam menuntut ilmu itu. Kita harus istiqomah. Istiqomah kita belajar, istiqomah kita di dalam menyampaikan apa yang kita pelajari sesuai dengan kemampuan kita itu. Ini jamaah sekalian. Iya, harus ada keistiqomahan. Kita harus tegar, harus kuat di dalam mempelajari ilmu agama. Kemudian yang terakhir, Pak, yang ke-12 adalah kita berupaya untuk bisa memahami apa yang Allah inginkan dan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Jamaah sekalian. Artinya Pak, agama ini jamaah sekalian tidak bisa tentu yang bisa memahami yang tahu tentang isi Al-Quran dan Sunnah adalah para ulama. Bukan berarti kita tidak bisa memahami juga, bisa saja, cuma kadang-kadang ada hal-hal yang kita tidak bisa pahami Pak, yang harus membutuhkan penjelasan dari para ulama. Jadi para ulama inilah yang menjelaskan
apa maksud dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, contohnya Pak misalnya, ya, ada orang yang mengatakan bahwasanya dunia ini adalah pilihan. Allah memberikan kita pilihan, mau jadi orang kafir kah atau menjadi orang beriman, terserah kita. Ya, padahal ayat tersebut bukan kita diminta untuk memilih, tetapi ayat tersebut adalah Allah perintahkan kita untuk menjadi orang yang beriman, bukan menjadi orang yang kafir. Ya mas sekalian. Dan itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang mengikuti daripada ya pendapat para ulama. Ya kan dalam ayat dikatakan barang siapa yang ingin beriman maka hendaklah beriman. Barang siapa yang ingin kafir maka hendaklah dia kafir. Berarti ini ayat boleh saja kita kafir. Ya? Kalau menurut kita, padahal tidak. Karena apa? Karena dalam ayat selanjutnya Allah katakan, sesungguhnya kami menyiapkan api neraka bagi orang-orang yang zalim. Orang yang kafir itu adalah orang yang zalim. Itu ada pemahaman begitu yang mengatakan hidup ini pilihan, terserah kita mau masuk Islam kah, mau jadi orang kafir kah. Ya, karena Allah yang suruh kita, siapa yang mau beriman silakan beriman, siapa yang mau kafir silakan kafir. Ini kesalahan yang fatal, Pak. Ya. Ini kesalahan yang fatal. Ya. Yang dimaksud adalah ancaman bagi orang yang kafir, karena ada ayat setelahnya. Inilah fungsinya para ulama yang menjelaskan, Pak. Kita tidak sanggup ini memahami ini kita, meskipun di depan kita Al-Quran dan Sunnah. Ya, di depan kita Al-Quran dan Sunnah, tetapi kita tidak mampu, jamaah sekalian. Ya. Ini hadirin yang jadi sekali lagi Pak, jadi bagaimana agar kita bisa mengetahui apa yang Allah inginkan dan Nabi inginkan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita harus meminta bantuan para ulama. Ya, kita tidak bisa lepas daripada pendapat-pendapat para ulama, tafsiran-tafsiran para ulama. Makanya Pak, ada namanya kitab tafsir Al-Quran. Ya, bukan kita yang menafsirkan Al-Quran, bahaya kalau kita menafsirkan Al-Quran sendiri. Saya kan ini kan ada Al-Quran, Al-Quran kan pedoman hidup. Saya tafsirkannya sendiri. Oh, ini yang dimaksud. Oh, begini. Ya. Kalau kita tidak mau minta bantuan para ulama, akhirnya kita salah dalam menafsirkan. Seperti tadi yang saya katakan tadi, ada orang yang salah, keliru, dan kelirunya fatal sekali. Jamaah sekalian, kekeliruannya fatal sekali, jamaah sekalian. Iya. Sebagai contoh lagi Pak, iya, tentang ayat warisan. Ayat warisan itu kan laki-laki itu mendapatkan 2 bagian, perempuan 1. Ada yang menafsirkan bahwasanya itu di zaman dulu. Sekarang ini zaman berbeda. Sekarang kan wanita kan sudah emansipasi wanita juga bekerja, bukan cuma laki-laki yang bekerja. Ya, karena wanita juga yang bekerja, istri juga bekerja, suami juga bekerja, jadi harus sama pembagiannya, kan begitu Pak. Kan bahaya itu ada Pak. Dibilang sudah tidak relevan lagi ini ayat untuk sekarang ini. Zaman sekarang kan bahaya. Itu Al-Quran Pak. Al-Quran Pak tidak pernah kadaluarsa. Selalu up to date, dimanapun, kapanpun, bagaimanapun.
kondisi apapun Pak, tidak mungkin Al-Quran dihapuskan hukum-hukumnya. Iya. Contoh lagi tentang jilbab. Iya, ada yang mengatakan itu kan jilbab itu karena orang Arab berjilbab. Iya. Adapun di Indonesia ini kan aman-aman saja. Ya, sekalipun orang tidak berjilbab, tidak diganggu sama laki-laki. Subhanallah, ini kan ada pemikiran begitu, Pak. Sehingga dikatakan jilbab itu hukumnya tidak wajib. Ya, jilbab itu hanya budaya Arab. Subhanallah. Ini kan pemikiran-pemikiran yang kacau ini, Pak. Ya, pemikiran-pemikiran yang kacau. Masih banyak lagi, Pak. Ya, bahkan juga dibilang yang bisa jadi imam, perempuan juga bisa jadi imam. Memimpin laki-laki. Artinya laki-laki yang jadi makmumnya, perempuan jadi imam. Ada pemikiran begitu. Karena apa? Harus sama, sejajar. Tidak boleh ada diskriminasi. Laki-laki yang terus jadi imam, perempuan tidak. Jamaah sekalian, ini kan kacau, Pak. Jamaah sekalian. Ya, tapi sekali lagi, Pak, sebenarnya itu mereka telah terkontaminasi dengan orang-orang kafir yang ingin menjelek-jelekkan Islam. Ya, yang ingin jamaah sekalian merendahkan Islam, yang ingin memberikan keraguan-keraguan kepada kaum muslimin terhadap Islam. Kan begitu, Pak. Itu namanya yang disebut dengan perang pemikiran, Pak. Ya, perang pemikiran. Ya, artinya otak kita dicuci. Ya, otak kita dicuci sehingga ya kita jamaah sekalian membenarkan apa yang diinginkan oleh orang-orang kafir. Kan orang-orang kafir mengatakan jamaah sekalian, kalau Islam itu mau maju harus tinggalkan agamanya. Kan begitu dia punya Pak. Ya, dia mau kiaskan dengan masa apa namanya, masa keterburukan di Eropa kan Pak, itu karena didoktrin oleh pihak-pihak yang apa namanya, pihak-pihak yang tidak suka namanya kemajuan. Dikatakan kalau agama mau maju harus tinggalkan, kalau suatu umat itu harus mau maju kehidupannya, ya maka harus dia tinggalkan agamanya. Jamaah sekalian, justru itu sebaliknya, kalau umat Islam meninggalkan agamanya, tidak mau mempelajari agamanya, tidak mau mengkaji Al-Quran As-Sunnah, tidak mau mempelajari Al-Quran As-Sunnah, maka disitulah kemunduran kita. Jamaah sekalian, ya, jadi kemenangan kita, jamaah sekalian, Allah berikan pertolongan kepada kita itu tatkala kita itu mau betul-betul Pak mau berinteraksi kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jamaah sekalian. Ya, kita harus berinteraksi dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu dengan pemahaman para sahabat Nabi. Ingat Pak ya, ini yang saya garis bawahi, pemahaman para sahabat Nabi, bukan pemahaman orang per orang. Ya, seperti yang kita katakan, bukan pemahaman orang per orang, tetapi kita kembali kepada pemahaman para sahabat. Ya, kenapa para sahabat menjadi landasan? Karena para sahabat inilah orang-orang yang tahu tentang masalah agama. Karena mereka inilah orang yang belajar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka inilah orang yang mana Al-Quran turun kepada mereka. Ya, yang turun kepada mereka pada saat itu. Jadi mereka tahu tentang maksud isi Al-Quran, ya, dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jamaah sekalian, ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan, ya, terkait. Jadi ada 12 Pak, ada 12, yaitu tentang adab-adab penuntut
ilmu. Mudah-mudahan 12 poin ini bisa kita amalkan ya. Ya, bisa kita amalkan. Saya sebutkan lagi pas pendah lupa. Ya, pertama apa? Ikhlas, semata-mata mencari ridho Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita niat mempelajari agama adalah agar mengangkat kebodohan dari diri kita dan dari orang lain. Yang ketiga, niat kita adalah untuk membela agama. Ya. Jadi agama ini Pak perlu dibela. Yang keempat, kita berlapang dada terhadap perbedaan pendapat. Ya, jangan kita bermusuhan karena perbedaan fikih, jamaah sekalian. Ya. Jadi banyak Pak perbedaan pendapat dalam masalah fikih. Ya. Yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian yang kelima, ya, adabnya adalah kita beramal atas ilmu yang kita pelajari, diamalkan. Kemudian yang keenam, jamaah sekalian, kita dakwakan itu ilmu itu Pak kepada orang lain sesuai kemampuan kita. Yang ketujuh, kita memiliki sifat bijaksana, bijak terhadap orang lain yang salah. Yang kedelapan, hendaklah kita bersabar di dalam mempelajari ilmu agama. Harus ada kesabaran. Ke-10, jamaah sekalian, ke-9, kita harus menghormati dan menghargai, memuliakan para ulama. Ya, para ulama kita harus hargai karena ilmu mereka, karena mereka lah yang menyampaikan ilmu agama kepada kita. Akhirnya kita pun tahu tentang masalah agama. Maka kita harus hargai mereka, kita harus muliakan para ulama kita. Yang ke-10, kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadikan landasan agama kita adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, yang ke-11 adalah kita harus tidak terburu-buru dalam menerima informasi. Dalam menerima informasi apalagi zaman sekarang, jangan terburu-buru. Ya, kita harus periksa baik-baik apa yang kita terima itu. Yang berikutnya adalah kita juga harus istiqomah. Istiqomah, jangan kita mundur. Ya, jangan kita merasa lemah di dalam mempelajari ilmu agama ini, dalam menyampaikan ilmu agama. Kemudian yang terakhir, ke-12 adalah kita berupaya untuk memahami, ya, kita berupaya untuk memahami apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Tentu dengan bantuan para ulama. Ya, dengan bantuan para ulama. Jadi sekali lagi, ya, kalau kita ingin jamaah sekalian dapat memahami Al-Quran dan Sunnah, ya, yang benar, maka kita harus mengikuti apa yang disampaikan oleh para ulama pada kita. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan, jamaah sekalian. Mohon maaf sebelumnya, ya, kami tidak bisa melanjutkan ini, ya, karena juga kondisi juga yang kurang fit pada hari ini. Ya, insya Allah sesi tanya jawabnya nanti insya Allah di pekan ke depan. Demikianlah kami akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.